wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Maharani Arista Putri, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Matematika semester 5. Alhamdulillah, pada tanggal 27 September 2021, saya beserta 5 rekan saya, Alia Zurkoirunisa, Ayu Budi Cahyani, Nurul Fatuna Najla, Salwa Mahesa, dan Zuhru Fatun Nafisa telah melaksanakan kegiatan pengenalan lapangan persekolahan atau yang disebut juga PLP 1. Bagaimana karakteristik yang Bapak harapkan dari peserta didik di sekolah SMA Budi Warman ini? Karakteristik yang saya harapkan di SMA Budi Warman 1 ini tentunya merujuk kepada visi misi SMA Budi Warman 1, yaitu tadi mewujudkan siswa yang berakhlak mulia serta berkecukupan hidup dalam akademik dan non akademik. Jadi kami di SMA Budi Warman menginginkan anak-anak yang berakhlak mulia, ya, berkarakteristik tadi berakhlak mulia, juga dia berkecukupan hidup, ya, dalam arti bisa mengaplikasikan apa yang dipelajari di sekolah dalam kehidupan sehari-hari. Kami tidak mengharapkan siswa-siswi kami hanya mampu tahu teori saja, tapi tidak bisa mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kami harapkan tadi, siswa yang berakhlak mulia serta dia berkecukupan hidup, ya. Jadi setelah keluar dari SMA Budi Warman 1, mereka bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang diajarkan di sekolah. Tentunya itu. Dan diantaranya adalah juga tidak kalah penting tadi, tidak akan mungkin siswa ini bisa berakhlak mulia kalau religiusnya tidak ditamakan. Tentu kami SMA Budi Warman 1 sangat menekankan nilai-nilai keagamaan didahulukan. Dan kami sebelum pembelajaran mulai di kelas, itu kami semua kelas dan setiap hari membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran dipimpin oleh guru yang mampu mengajar di jam pertama. Dan bahkan banyak sekali kelas-kelas itu di kelas 11 walaupun setahun itu ada khataman Quran. Walaupun cuma 1 ayat per hari, ada khatam juga. Dan itu menunjukkan bahwa nilai religius kami utamakan. Karena tidak mungkin mereka berakhlak mulia kalau nilai-nilai agama tidak terapkan. Untuk nilai religiusnya apakah kan seperti baca walaupun ayat per hari, apakah ada target khatam? Itu ada program lain lagi. Itu yang harian semua siswa per kelas, dan juga kita ada program ekstrakurikuler wajib kita yang muslim, namanya Tartil Quran. Tartil Quran itu bagaimana memperbaiki bacaan Al-Qurannya, ya. Yang kedua, program Tahfiz Quran. Contoh kelas 10 nih targetkan anak harus hafal nih. Jadi dia naik kelas 11 harus sudah hafal. Bahkan kita tangguhkan dulu kenaikannya sebelum anak itu khatam atau hafal, ya, begitu. Jadi kelas 11 hafal surat apa dan segala macam seperti itu. Itu salah satu program yang kita programkan. Lalu bagaimana struktur organisasi dan tata kerja di sekolah SMA Budi Warman? Ya, struktur organisasi tentunya kita SMA Budi Warman 1 kan swasta, dimulai dari ketua yayasan yang memprogramkan sekolah ini. Ketua yayasan mempercayakan kepada bagian Wakabat Pendidikan. Dari Wakabat Pendidikan baru ke kami, kepala sekolah. Kepala sekolah kami kepada TU, guru, dan seterusnya. Dan setiap hari kami dipantau oleh Wakabat Pendidikan di Yayasan Budi Warman 1 ini. Dan kami kepala sekolah memantau yang ada di bawah kami, seperti TU, guru, dan sebagainya. Dan kami koordinir semuanya dengan kontrol, setiap harinya dengan kontrol yang baik. Seperti itu. Apa saja peraturan dan tata tertib yang diterapkan di sekolah Budi Warman? Kalau aturan tata tertib baku, ya, mungkin semua sekolah hampir sama. Cuma tadi kita, kalau untuk tata tertib kita menggunakan pendekatan yang soft, ya, dalam arti apa, kita bukan sekolah yang
seperti militer ataupun keketatan yang begitu luar biasa dan ketat, tapi dalam kita menangani anak tuh lebih pendekatan yang humanis ya kepada anak agar anaknya juga merasa bahwa kami bukan musuh mereka, tapi kami adalah bagian dari keluarga mereka. Kami pendekatan dari hati ke hati kepada anak-anak kami di SMA 281 sehingga mereka terkesan dan bergerak sendiri merubah apa-apa keburukan mereka sehingga sadar bergerak dengan sendiri, bukan karena keterpaksaan, bukan karena ancaman. Jadi kesadaran gitu. Seandainya ada siswa yang terlambat itu ada sanksi? Ada. Salah satu contohnya, coba kalau misalnya seperti hari biasa ya, kalau misalnya ada yang memberikan sanksi, contohnya misalnya, coba kamu berikan kepada kami salah satu hadis misalnya, 2 hadis seperti itu, ya seperti itu. Kita semuanya kepada keagamaan. Yang non muslim bagaimana? Yang non muslim, kamu memberikan keterangan tentang agama kamu? Contohnya kata-kata bijaknya apa, kata-kata baiknya apa dari agama. Sama yang non muslim juga seperti itu. tak boleh ke religius. Ya, yang udah parah baru tambah coba kamu lari. Itu pun kalau laki-laki ya, laki-laki sehat nggak bisa juga hadis segala macam juga nggak mau juga, nggak bisa juga, nggak hafal juga, baru suruh lari. Tapi harusnya hafal karena kami memberikan, coba lihat di HP. Terus suruh nyontek nggak apa-apa, karena target kami bukannya nyontek tidak nyontek, tapi dia minimal jadi tahu. Asbabul kemana jadi tahu hadis ini seperti itu. Ya seperti itu. Kegiatan rutin apa saja yang diterapkan di SMA Budi Warman? Kegiatan rutin? Ya biasa KBM seperti biasa. KBM seperti biasa dan juga layanan KBM, ada layanan BP, layanan kesiswaan juga ada. Tentunya hari-hari layanan Bapak Ibu guru seperti itu. Ekstrakurikuler kami juga berjalan dengan baik. Kan bahkan kita aspirasi anak-anak yang ikut ekstrakurikuler. Betul-betul kita support mereka. Bahkan sampai-sampai ada yang, Pak ada ekskul dong di sini, kok di sini nggak ada. Selalu saya balik mengatakan ya udah kumpulkan minimal 10 anak yang mau ekskul itu, jadi Bapak datangkan guru, walaupun belum ada, tapi kita support anak-anak. Terus kan kemudian sekarang kan masa-masa pandemi, untuk menjalani kegiatan-kegiatan tersebut bagaimana Pak? Virtual. Tetap virtual? Ya, apapun itu kita laksanakan tapi virtual. Ada kendalanya nggak Pak? Sangat ada kendala, tapi masa pandemi ini disebut kan masa-masa darurat ya. Kurikulumnya darurat, segala macam. Tapi di masa darurat ini kita jangan jatuh, tidak berdaya, apapun yang bisa kita laksanakan. Bahkan sampai studi lapangan yang biasa kita keluar, kita adakan juga virtual. Dan orang tua sangat senang walaupun cuma melihat anaknya upacara di rumah hormat di depan kamera, depan laptop, ketimbang anaknya nggak ngapa-ngapain, dan orang tua sangat senang. Dengan demikian kan ada nilai-nilai yang juga yang sampai kepada anak ketimbang tidak sama sekali diadakan, baik upacara, baik study tour, baik ekskul dan sebagainya, LDKPD segala macam kita laksanakan virtual. Itu berupa Zoom atau ada mungkin melalui inisiatif video atau? Iya betul seperti ini. Misalkan kalau ada kegiatan dalam KBM ada yang kesulitan itu, apakah guru memfasilitasi dalam kegiatan belajar dulu atau bagaimana? Sementara mungkin layanannya komunikasi langsung. Misalnya kan di Zoom, kalau ada kesulitan mereka hubungi via WA, telepon ataupun video call begitu. Terus kebiasaan positif peserta didik apa saja yang biasa diterapkan di SMA Budi Warman? Ulang lagi? Kebiasaan positif peserta didik apa saja yang biasa diterapkan di SMA Budi Warman? Ya, kita kebiasaan yang baik namanya anak-anak yang disiplin, rajin, dan juga tadi alhamdulillah dari setiap ekstrakurikulernya kita banyak mendapatkan itu ya, kejuaraan anak-anaknya juga sangat antusias di situ, sehingga SMA Budi Warman 1 dari kesiswaannya, dari akademiknya sangat dikenal di luar. Dan walaupun belum ya,
belum dari prestasi akademiknya kalau memang ada dasar, tapi tetap kita usahakan di prestasi akademik pun kita gali, sehingga tadi karakter anak yang baik yaitu dari anak yang disiplin, anak yang baik, anak yang mencintai sekolahnya, sehingga apa, mereka membawa harum nama sekolahnya di luar sana. Minimal tidak mempermalukan nama sekolahnya, tidak tawuran, tidak berbuat yang tidak baik, tidak itu, minimal itu. Maksimalnya anak itu membuat harum nama sekolahnya. Cukup? Terus kemudian tentang terkait kegiatan ekstrakurikuler itu apakah tetap berjalan selama pandemi ini? Berjalan. Basket jalan. Kalau rohis segala macam sok jalan, semua pramuka jalan semua. English club, Nihon club semua jalan semua. Itu yang basket offline Pak. Basket kita ada online, tapi ada kalanya offline juga, tapi itu dibatasi siswanya. Dan itu atas kesepakatan siswanya dan izin orang tua. Bukan di sekolah, tapi mungkin di lapangan mana seperti itu. Terus kemudian terkait kokurikuler. Perkenalkan Ibu, nama saya Zulfa Tunanisa. Saya Lisa Vanessa. Saya Salomon Vanessa. Kami dari Umamka ingin ditanya tentang bagaimana kegiatan pembelajaran pada saat pandemi, bagaimana kegiatan pembelajaran daring yang dilakukan. Untuk di SMA ini kita kebetulan menggunakan modul tersendiri ya, platform ya. Jadi tidak menggunakan, kalau kebanyakan kan menggunakan GCR ya, Google Classroom. Nah kebetulan untuk SMA BW1 ini menggunakannya modelnya e-learning untuk SMA BW1. Jadi di situ sudah tertera untuk semacam Google Meet sudah ada, terus pengumpulan tugasnya juga sudah ada di situ, dan absen pun sudah ada di situ. Jadi kita sudah kegiatannya sudah hampir sama dengan ketika tidak pandemi seperti ini. Jadi siswa itu jam 6.30 sampai jam 7 itu sama absen. Sama ketika kalau sebelum pandemi kan kita absennya masuk ke dalam kelas masing-masing. Nah itu absen di sekolah. Nah ketika nanti pembelajaran, misalkan jam pertama itu matematika, misalkan jam pembelajaran matematika dari jam 7 sampai jam 9. Biasanya kalau saya ngasih waktunya itu absen hanya 30 menit. Jadi dari jam 7 sampai 7.30 anak bisa absen. Nah itu hadir, tapi ketika dia 7.31 itu keterangannya sudah terlambat. Jadi nanti di situ ada. Jadi setiap anak itu kalau satu hari itu ada 3 mata pelajaran, berarti absennya 4. 1 absen sekolah, 3-nya absen pelajaran itu. Jadi hampir sama dengan pembelajaran, hanya bedanya mungkin tatap mukanya tidak seperti yang sebelum pandemi. Tapi untuk sekarang kita mengadakan Zoom-nya itu untuk di sini seminggu untuk kelas 10, 11 itu dia diadakannya sebulan 2 kali. Jadi sudah ada jadwalnya. Jadi seminggu Zoom, seminggu lewat e-learning. Seminggu Zoom, seminggu lewat e-learning, seperti itu. Lalu kenapa apa saja pada saat pembelajaran yang dilakukan secara daring? Sebenarnya sama ya. Kalau misalkan di e-learning itu, kalau jadwalnya kita tidak Zoom, itu di e-learning penulisannya kita sudah diacukan, diberi acuannya, tahapan-tahapannya oleh bagian kepala sekolah. Itu kita mengupload HD-nya, RPP-nya, tujuan pembelajarannya. Baru di situ nanti kalau misalkan ada PowerPoint, ya diupload PowerPoint-nya biar anak-anak bisa melihat. Atau misalkan mengambil video dari YouTube, bisa juga dimasukkan ke situ, nanti anak langsung klik linknya langsung terhubung ke YouTube-nya. Atau misalkan ada lagi gurunya biasanya di sini membuat video tersendiri. Jadi kita membuat video pembelajaran lalu diupload ke YouTube sekolah. Nah setelah
bisa mengaksesnya seperti itu. Ada nggak sih kendala-kendala gitu? Kalau kendala pasti setiap pembelajaran pasti ada kendalanya, entah itu sebelum daring ataupun setelah daring. Bahkan kalau setelah daring mungkin kendalanya lebih banyak ya, karena kita tidak bisa tatap muka ya, tidak bisa secara langsung tatap muka. Kendalanya ya yang paling sering terjadi adalah kita tidak bisa menegur anak ketika anak tidak mengumpulkan tugas, tidak bisa secara langsung, melainkan kita harus menegurnya mungkin via WhatsApp atau bisa dihubungi orang tuanya. Itu sih kendala terbanyak ya, kendala terbanyak yang dialami oleh matematika itu seperti itu. Tapi langkahnya itu untuk mengatasi kendala itu, setiap guru memiliki grup masing-masing. Jadi setelah sehari misalnya sore nih kita lihat nih, oh ternyata yang mengumpulkan baru berapa siswa, nah nanti dilaporkan di grup itu, maka nanti anak-anak baru mengumpulkan. Itu sih kendalanya. Dan memang untuk pandemi seperti ini pemahaman anak juga ya, apalagi khususnya matematika ketika dijelaskan di dalam kelas saja anak pemahamannya memang masih matematika itu masih dianggap pelajaran yang sulit ya. Sampai sekarang itu memang kalau sudah mendengar matematika, wah susah nih gitu kan. Nah itu apalagi sekarang ditambah pembelajarannya seperti ini gitu. Jadi tidak bisa anak itu langsung gitu kan. Kalau misalkan di kelas, Bu saya nggak ngerti nih Bu, langsung dijelasin. Tapi kalau misalkan seperti ini kan kita agak susah juga gitu. Seperti itu sih. Bagaimana biasanya ada kendala-kendala yang permasalahan anak itu, bagaimana Ibu memotivasinya anak supaya dia semangat gitu dalam melakukan pembelajaran daring? Itu tadi biasanya saya itu memang menyelesaikan permasalahannya itu kita di grup ya, membuat grup tersendiri. Jadi grup, misalkan saya kan ngajar di kelas 10 nih, saya buat grup tersendiri. Jadi kalau ada apa-apa mereka langsung WhatsApp saya. Misalkan Bu, tadi Ibu kan sudah di e-learning nih, nah saya nggak paham nih Bu. Nanti biasanya dia screenshot tuh bagian PowerPoint-nya, yang ini Bu nanti, atau saya bisa video call atau misalkan by chat, by foto gitu sih penjelasannya. Dan memang semangat anak itu memang harus dari gurunya juga ya, karena kalau gurunya tidak open, apa ya bahasanya open ya, kalau gurunya tidak ke anaknya gitu, anaknya juga tidak ada responnya seperti itu. Gitu sih. Proses penilaiannya sama ya, ada latihan, kuis formatif, sumatif, dan kebetulan di platform e-learning ini ada kuisnya. Jadi sistem kuisnya di situ ada. Karena sekarang kan memang pembelajarannya itu untuk soal itu beda dengan yang dulu ya. Harus ada yang isian singkat, ada yang mencocokkan atau menjodohkan. Jadi di situ ada sistemnya. Pada sistem itu ada pilihannya. Jadi sudah diadakan kuis dan latihan pun iya, dan ulangan harian pun juga iya. Penilaiannya sama sebenarnya. Perkenalkan, nama saya Zurufat Nafisa. Kami dari UHAMKA ingin bertanya nih seputar kegiatan pembelajaran pada saat daring. Nah, perbedaan kegiatan pembelajaran pas dilakukan secara luring dan daring itu apa saja sih yang dirasa? Banyak sih. Kalau misalnya luring itu lebih tatap muka ya. Itu kita lebih gampang untuk berkomunikasi, tidak ada kendala seperti kalau misalnya daring itu internet mati, koneksi seperti itu. Dan kita juga lebih gampang untuk berkomunikasi dengan guru, teman-teman sekitar. Gitu. Lalu apa sih metode yang diberikan saat daring? Metode pembelajarannya sistemnya kayak gimana?
Sistemnya sih kita ini aja sih ya, seperti ada kan di sekolah ini kita punya ada website sendiri di learning. Nah, nanti di situ guru bisa taruh pembelajaran, bisa upload pembelajaran, kita juga bisa ngerjain dan kirim langsung di situ. Dan juga ada, jadi jadi ada jeda ya, di misalnya minggu pertama ini kita belajar di e-learning, minggu kedua belajarnya di Zoom meeting gitu. Berarti selang-seling gitu ya, Selang-seling. nggak full Zoom. Iya. Perkenalkan, nama saya Aleza Nurisa, Nama saya Surupatun Nafisa. kami dari UHAMKA, ingin mewawancarai Nama saya Malvin Satria. Muhammad Satria. Mau nanya, apa sih perbedaan pembelajaran antara luring dan daring? Apa ya perbedaannya? Kalau daring kayak lebih semena-mena aja gitu. Iya kan, kalau tatap muka kan dikasih tugas hari itu, selesainya hari itu kan. Kalau daring lebih kayak ya udah nanti aja. Nunggu deadline gitu ya? Lalu kendalanya adalah pas lagi daring tuh apa aja sih? Di internet pasti. Terus? Males. Terus ada lagi? Susah banget. Sama. Ya, biasanya nih pas daring tuh metode apa saja sih yang untuk digunakan, kayak via apa aja gitu biasanya guru tuh? Iya sama kayak Del tadi sih, kayak web, masih pakai web sama Zoom. Seminggu pakai web, habis itu minggu depannya Zoom lagi. Kurang lebih penjelasan dari saya tentang PLP 1 dan cuplikan wawancara dengan Kepala Sekolah SMA Budi Warman 1, Guru Pamong, siswa di SMA Budi Warman 1, hingga prestasi-prestasi yang telah diraih oleh SMA Budi Warman 1. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.